Assalamualaikum, bersama saya Tony, dan kita ada di konten review kekinian. Strawberry merupakan salah satu merek ponsel fitur lokal yang cukup murah meriah. Kalian bisa mendapatkan ponsel Strawberry dengan harga di bawah 150 ribuan. Namun, seberapa baguskah ponsel ini? Kalau kamu mencari website resmi ponsel ini di Google, kamu nggak akan menemukannya. Malah hasil pencariannya hanya akan menampilkan toko online-nya di berbagai all shop dan sosial media mereka sendiri. Kayaknya ponsel ini emang nggak punya website sendiri. Di kotak ponselnya juga nggak ada website resminya, cuma ada nama akun Instagramnya saja. Tapi di sisi kotak lainnya, ada nama perusahaan yang memproduksi ponsel ini, yaitu PT Yifang Tekno Indonesia. Dan usut punya usut, perusahaan tersebut nggak hanya memproduksi ponsel Strawberry, ponsel-ponsel lain seperti Infinix, Tekno, hingga itel juga diproduksi di perusahaan ini. Jadi kalau kalian punya modal dan ingin bisnis ponsel sendiri, sepertinya bisa menghubungi perusahaan ini untuk dibuatkan ponsel yang bisa kalian beri merek sendiri. HP Strawberry yang saya punya merupakan seri ST77 Reborn. Kenapa Reborn? Karena Strawberry sebelumnya sudah pernah merilis ponsel seri ini. ST77 Reborn memiliki desain yang cukup familiar buat saya, karena sama seperti Nokia 6300 4G dan Nokia 150. HP ini sendiri saya beli dengan harga 135.000, harga yang cukup murah untuk sebuah fitur phone. Ponsel ini cukup terasa ringan di tangan, namun tidak terasa seperti HP mainan. Bodi plastik ponsel ini juga menurut saya cukup baik, namun tidak memberi kesan HP murahan. Cukup aneh sih kalau mengingat harganya yang cuma 100 ribuan, atau mungkin saja karena harganya yang cuma 100 ribuan, makanya saya tidak punya ekspektasi yang tinggi untuk ponsel ini. Keypad HP ini juga cukup enak, nggak keras dan berisik ketika dipencet, walaupun keypadnya terbuat dari plastik. Feel pakai keypad di ponsel ini beda banget dengan Advan HP online, di mana Advan HP online feel-nya cukup keras dan berisik. Tapi entah mengapa, di ponsel ini lebih nyaman, empuk dan nggak berisik. Masuk ke bagian softwarenya, bagian home dan menu ponsel ini menurut saya sangat identik dengan HP-HP Cina. Terlepas dari proses translasi yang kurang pas menurut saya, seperti oke diartikan baik, dan kalkulator sebagai mesin hitung, serta beberapa kata lainnya yang tidak ditranslate, seperti video player, video recorder, dan sound recorder, menu-menunya cukup standar saja. Beberapa fitur yang menurut saya cukup spesial pada ponsel ini adalah kita bisa merekam siaran radionya, di mana kita juga bisa menyalakan radio tanpa harus mencolokkan headset, menjadikan proses membajak lagu, maksud saya mendengarkan kembali lagu yang kita suka ketika diputar di radio, lebih gampang. Kita masih nungguin sampai jam 10 pagi nanti di Semangat Pagi Surakarta Special Weekend. Rekamannya akan tersimpan dengan format WAV dan bisa langsung terdetek pada pemutar suara atau MP3 player-nya. Yep, ponsel ini punya MP3 player yang menurut saya cukup spesial dan ada colokan microSD yang support hingga 32 GB. Fitur MP3 player ini secara default bisa diakses dengan cepat dengan menekan tombol navigasi atas ketika berada di home screen. Keluaran suara dari speaker ponsel ini ya bisa dikatakan cukup untuk harga 100 ribuan, jangan dibandingkan dengan ponsel-ponsel yang lebih mahal. Ponsel ini juga dibekali dengan sebuah senter yang bisa diakses dengan cepat ketika kalian menekan dan tahan tombol tengah navigasinya. Namun uniknya adalah kita bisa menggunakan lampu senter tersebut menjadi selayaknya LED notifikasi. Jika ada SMS, telepon masuk, ataupun miss call, walaupun hanya akan menyala beberapa detik setelah miss call atau SMS masuk. Tapi jika ada telepon masuk, LED-nya akan terus menyala. Untuk sebuah LED notifikasi, ini terang banget. Dan jika ponsel kalian dalam keadaan silent dan ada di dekat kalian, akan sulit untuk mengabaikan ponsel ini ketika ada SMS masuk. Selain itu, kalian juga bisa menyeting lampu senternya agar menyala ketika menyalakan dan mematikan ponsel. Entah apa tujuannya. Oke, mari kita bahas fungsi utama dari ponsel ini sebagai alat komunikasi.
Untuk SMS, ya standar saja, tampilannya enggak threaded view. Hanya akan menampilkan setiap SMS yang masuk sebagai satu SMS yang berdiri sendiri. Dan seperti saya katakan di awal, feel mengetik di ponsel ini cukup baik. Jadi ketika kalian menulis pesan pada ponsel ini, tidak akan ada masalah berarti. Sayangnya, metode inputnya tidak ada pilihan T9. Walaupun ketika kalian tekan tombol pagar, kalian bisa memilih metode input ID, yang pada awalnya saya asumsikan merupakan T9 untuk bahasa Indonesia. Sayangnya bukan. Metode input itu cuma metode input biasa. Kita memilih setiap karakter secara individual. Jadi metode input ID dan ABC tidak ada bedanya. Untuk telepon sendiri, ada beberapa fitur yang mungkin akan cukup membantu beberapa orang, yaitu kita bisa merekam telepon dan bisa setting untuk otomatis merekam pembicaraan telepon kita. Ada juga fitur Magic Voice, di mana kita bisa mengubah suara kita menjadi laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Yang ketika saya coba, cukup meyakinkan lawan bicara kita kalau mereka sedang berbicara dengan pedagang bakso boraks. Ini adalah suara telepon normal tanpa merubah menggunakan Magic Voice. Voice panggilan suaranya khas ponsel-ponsel fitur 2G kebanyakan. Namun ketika saya mengaktifkan Magic Voice, suaranya mirip banget dengan pedagang boraks yang sedang diwawancarai di televisi. Entah dalam momen apa kalian akan menggunakan fitur ini, mungkin untuk prank atau yang lainnya. Jadi, bagaimana? Apakah kalian percaya dengan jenis kelamin penelepon sesuai dengan yang dipilih pada Magic Voice ini? Walaupun ponsel ini juga dibekali dengan sebuah kamera, namun ya tentu saja jangan berharap lebih dengan hasil kameranya. Resolusinya pun nggak sampai VGA, cuma 240x320 piksel. Menurut saya sih kamera pada ponsel ini sekedar ada aja. Dan saya juga nggak tahu maksud embel-embel AI kamera pada ponsel ini, karena jelas nggak ada sentuhan artificial intelligence pada hasil kameranya. Sangat disayangkan materi marketingnya berisi informasi yang kurang tepat. Untuk sebuah fitur phone 2G seharga 135.000, ponsel ini cukup berguna untuk komunikasi via telepon dan SMS. Adanya fitur-fitur pendukung seperti radio, perekaman radio, MP3 player, perekaman telepon, hingga Bluetooth cukup memberikan nilai tambah pada ponsel ini. Build quality-nya juga menurut saya cukup baik. Terlebih feel mengetik pada ponsel ini juga cukup nyaman, tidak keras dan berisik, menjadikan ponsel ini cukup enak untuk digunakan. Jadi bisa saya simpulkan, baik secara fisik ataupun software, ponsel ini cukup oke, walaupun bukan yang terbaik. Tapi, hey, 135.000 untuk ponsel ini, saya rasa masih cukup worth it. Sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.